Iya. Oh, Rasulullah itu sibuknya luar biasa, pemimpin 53 ekspedisi militer, Iya. ribuan sahabat yang dia punya, jumlah istrinya lebih banyak dari jumlah hari. Iya, 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 Itu iya. kan sibuknya udah luar biasa. Tapi tetap dekat dengan Tapi anaknya. tetap dekat dengan anak-anaknya, Fatimah, bahkan cucunya Hasan Hussein. Subhanallah tuh dekatnya sama Rasulullah luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah mampu melakukan yang disebut dengan magical anchoring, yaitu apa? Menjangkar emosi. Hey, Van. Mau kemana buru-buru ini udah Assalamualaikum, bawa-bawa makanan kayak gini banyak. Kok kelihatan nih makanan? Ya kelihatan ya. Ini dari pasar pagi. Rencananya mau ini ngajak jalan-jalan si Aisyah itu pengen ke kebun binatang katanya hari ini. Jadi beli bekal banyak. Bukan ibunya yang beli? Ya ibunya kan lagi mandiin itu, si kembar juga belum mandiin segala macam. Masya Ribet deh pokoknya kalau di rumah. Ini pokoknya kita itu lagi bagi-bagi tugas. Jadi Ya. ke pasar bukan berarti tugas istri. Suami juga boleh ke pasar. Mandiin anak juga bukan tugas istri. Suami juga. Bener nggak gitu? Nah, perlu pemahaman bersama berarti ya, dan Iya. kesepakatan kayaknya. Bener kalau kita gitu. Iya, seru juga nih kalau istri Bener punya ya? suami kayak Irfan ini ya. Mau nenteng-nenteng belanjaan kayak begini. Apa-apa, karena warnanya juga matching sama baju, kapan lagi. Sama peci juga, Pak. Iya bener. Bang, ini masalah pendidikan anak penting banget ya dalam berkeluarga itu ya? Rasulullah itu pernah bersabda begini, Van. Al-'irik dassas. Karakter itu sangat asasi. Artinya apa? Anak itu nanti akan tumbuh berkembang. Ya. Dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan sikap dia seperti apa. Nah, itu harus dimulai dari awal bener. Gitu. Dan itu tergantung orang tua dong ya? Iya, kan orang tua yang akhirnya akan mendesain dari awal, tetapi tentu si anak punya potensi sendiri-sendiri gitu. Makanya kata orang katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, seperti itu ya. Jadi Iya. anak itu seperti apa, bagaimana pendidikan orang tuanya gitu Betul ya. banget. Tapi yang ideal kayak gimana tuh yang dicontohkan oleh Nabi? Iya, pendidikan itu ketika dimulai dari awal, itu dari akad nikahnya berarti harus sehat. Akad nikah sehat, selamat, secara legal gitu kan. Kemudian setelah itu ada malam pertama pertemuan si papa mama ini untuk mendiskusikan supaya nanti lahir anak. Nah, setelah itu kemudian pada saat dinyatakan pembuahan pertama kali. Terjadi pembuahan, sudah mulai kita berikan pendidikan anak di dalam kandungan. Itu yang disebut prenatal education. Jadi dimulainya itu dimulai dari awal banget tuh. Dari Mulai awal, akad nikah betul. sampai pembuahan, sampai Iya. kehamilan, sampai kelahiran. Itu sudah mulai proses ya? Ada Bukan ketika pendidikan pas itu. dia ngerti aja sekitar umur 5 tahun baru kita ajarin gitu, enggak ya? Ya mungkin nanti bisa sesuatu. Ketika Nabi mengatakan bahwa karakter itu asasi, artinya kita harus masuk dari paling pertama gitu. Contoh misalnya ketika bayi baru lahir itu kan diadzankan ya. Iya, Nah, iya, iya. azan itu kan kita harapkan satu kalimat pertama di dunia yang didengar oleh si baby gitu. Iya, apalagi suara ayahnya sendiri. Suara misalnya. ayahnya sendiri. Emang Nabi mencontohkan itu atau itu cuma tradisi dan lain sebagainya tuh tentang azan? Iya, azan dan iqamah itu memang terjadi beberapa riwayat. Ada yang mengatakan memang itu benar Rasulullah melakukan itu. Nah, kondisinya menurut saya ada sesuatu yang harus kita ambil dalam pendekatan parenting ya, pendidikan anak, bahwa kalimat pertama yang didengarkan oleh orang tuanya kepada si anak itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang positif. Bisa gitu. sholawat Nabi juga bisa sholawat ya. Nabi, bisa doa, bisa apapun yang diberikan kepada anak. Gitu. Bukan berarti cuma hey baby, baby. Iya ya baby bala-bala yang dekat pertama jadinya ya. Oh gitu ya. Nah sekarang gini, anak saya kan sekarang udah 3 tahun yang pertama. Iya. Udah mulai pertanyaan-pertanyaannya udah mulai aneh. Apa yang aneh nih menanyanya nih? Misal tentang anggota tubuh kita. Ya. Tadi kemarin pagi saya kan mandi bareng-bareng dia gitu. Dia liatin aja Apanya yang dilihatin, Van? kemaluan saya. Masya Allah. Kan terus dia nanya, ayah itu apaan ya? Jawabnya kan bingung, gimana ya menghadapi gitu ya? Iya, gunakan bahasa anak dengan imajinasi dia sehingga kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang mudah. Kan kalau bentuknya cuma persoalan organ reproduksi, yang repot itu sebetulnya fungsi reproduksi, Pak. Kalau organ kan dia punya juga gitu ya. Kalau sudah bicara fungsi reproduksi, kenapa aku lahir misalnya, itu dari mana. Nah, yang penting adalah gunakan bahasa anak sehingga itu bisa mewakili bagi dia pemahaman yang lebih mudah gitu. Oh gitu, tapi bukan berarti disebutin ini pisang, itu enggak ya? Itu harus disebutkan daripada memberikan informasi yang dusta kepada anak. Iya, udah, mendingan daripada makan Oke. pisang, mendingan makan roti. Makan lagi Makan nih lagi ya, aja. untuk Ini ada roti. 2 bang. Alhamdulillah. Ayo bang makan aja. Ini buat anak-anak di rumah nanti.
Ini kan mau jalan-jalan pagi ini. Masih banyak sebetulnya, nggak apa-apa lah. Benar nggak mau? Oke. Bang, maaf. Ya, yang tadi tuh, Van. Ini jangan diterusin. Nanti ngajarin anak kalau lagi mau berbicara jangan sambil makan. Dong. Iya, karena anak kan langsung copy paste. Begitu ngelihat orang tuanya, kok ayah makannya sambil makan? Ngomongnya sambil makan nanti dia ikut-ikutan. Jadi kita berikan sesuatu yang tepat buat dunia anak begitu, Van. Oh gitu. Kalau tadi tentang pertanyaan-pertanyaan anak. Kadang-kadang karena kita nggak bisa ngejawab atau supaya nyari aman, kita akhirnya bohong. Atau biar anak nurut sama kita bohong. Misal gini nih, ayo nak, makan nih. Kalau nggak dihabisin nasinya ntar nangis loh gitu. Ayo, oh, kalau nggak tidur nanti akan datang hantu. Iya. Cepat duduk di sebelah mama, ntar polisinya marah loh gitu-gitu. Gimana tuh ya? Nah, itu memberikan efek loh sebetulnya kepada anak loh. Efek gimana tuh, Bang? Ada satu yang pertama kalau dari sisi orang tua kan kita dilarang mengucapkan kata bohong ya kepada anak ya. Contoh ada anak yang nanya, "Mama kenapa sih air laut itu biru?" gitu. Terus mamanya jawab iseng, kalau hijau itu lumut gitu misalnya ya. Itu kan sebetulnya jawaban tidak mendidik kepada anak. Atau tadi soal nasi misalnya, kenapa kalau dihabiskan nanti nasinya nangis. Loh akan lebih baik sebetulnya kita mengucapkan kalimat, iya kalau nanti nasinya tidak dihabiskan, kemudian piring ini akhirnya bisa tidak rapi dan banyak lagi pekerjaan Tentang tertunda. mubazirnya dia. Mubazirnya dan itu lebih positif buat anak menerimanya gitu. Mending langsung masukin ke logika anak juga ya. Jadi anak juga Persis. jadi langsung ya. Persis. Dan tentang bohong nih Van, ini luar biasa menarik sekali ketika suatu saat Rasulullah dengan sahabat berjalan melintas di sebuah rumah. Ada seorang ibu yang lagi ngobrol sama anaknya, tapi kayaknya anak nih baru nangis nih. Kemudian ibunya bilang begini, sudahlah nak, nanti sore ibu berikan kurma yang lezat buat kamu. Janji. Rasulullah dengar, kata Rasulullah, hei ibu, cukup bagi Anda disebut dosa karena dusta bila sore nanti kau tidak berikan kurma yang lezat itu untuk anakmu. Berarti kalau kita sering diamin anak, yang penting dia cuma diam, ntar papa beliin deh mobil-mobilannya minggu depan. Nggak taunya nggak dibeliin, kita termasuk dosa dengan dusta kita. Walaupun ke anak sendiri. Walaupun ke anak sendiri. Begitu pentingnya masalah pendidikan, karena kan menanamkan karakter kan. Betul. Betul. Jadi makna anak itu buat kita menurut Islam apaan tuh? Anak itu kan bisa difahami dengan dua pendekatan. Yang pertama anak sebagai karunia, sebagai nikmat yang harus kita syukuri. Tapi anak juga sebagai amanah yang nanti dimintai pertanggungjawaban. Iya. Bisa membuat kita masuk surga karena ngedidik yang bagus ataupun justru menjerumuskan ke neraka ya. Nah, makanya yang harus kita selamatin sebelum anak kita dulu kan. Itu kan perintah dalam surat Tahrim ayat 6 yang Allah katakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Yang harus diselamatkan siapa dulu? Kita. Coba kalau kita lihat mau naik pesawat nih. Lepas landas biasanya awak pesawat sudah mengumumkan kan standar kalau terjadi kecelakaan, musibah atau ada apa. 4 itu segala macam, 2 di depan, 2 di belakang gitu. Masih ingat banget ya. Bagaimana misalnya ketika tiba-tiba tekanan udara rendah, oksigen turun, oksigen keluar. Anda bersama dengan anak yang masih belia siapa gunakan duluan? orang tua dulu, kemudian orang tua anak dulu, baru gitu. anak. Itu Artinya apa? Itu bahasa standar sebetulnya. Bahasa yang sangat rasional, bahasa yang sangat alamiah bahwa ketika kita mau menyelamatkan mereka, menyelamatkan keluarga, selamatkan dulu diri kamu. Dulu. Gimana mau nyelamatin si anak kalau dia sendiri ya masuk neraka dulu. Seperti itu ya. Nah, karenanya itu anak sebagai amanah berarti si orang tua harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara mendidik anak itu. Subhanallah. Jadi itu sebetulnya ladang emas kita ya. Sawah kita mau dibuat subur ya caranya sudah tahu, mau dibawa kering juga bisa gitu ya. Betul. Dan sekolah pertama bagi anak-anak itu bukan sekolah formal, Van. Dia masuk SD, SMP, SMA itu cuma pembentukan kognitif intelektual mereka, tapi sekolah pertama adalah apa? Al-usrah madrasatul ula lil aulad. Keluarga itu sekolah pertama bagi anak-anak. Itu yang paling luar biasa. Aduh, mudah-mudahan doakan ya. Amin, saya bisa menjadi insyaallah. ayah yang baik buat anak-anak saya ya, Bang ya. Bang, karakter seseorang dalam hal ini adalah karakter anak kan ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya kan lingkungan. Nah, menciptakan lingkungan yang baik untuk pendidikan anak itu seperti apa ya? Nah, pendidikan buat anak yang pertama kan di rumah. Ya. Berarti kalau lingkungan yang baik itu diawali dari orang-orang yang terdekat dengan anak. Salah satunya adalah Orang tua dan adik kakaknya. Nah, itu lingkungan di rumah dulu. Nah, selamatkanlah lingkungan rumah itu. Kadang-kadang yang paling dekat sama dia susternya alias babysitter. Gimana dong? Nah, itu yang sebetulnya orang tua harus mulai berkaca.
mereka tidak sesibuk Rasulullah loh. Iya. Oh, Rasulullah itu sibuknya luar biasa, pemimpin 53 ekspedisi militer, Iya. ribuan sahabat yang dia punya, jumlah istrinya lebih banyak dari jumlah hari. Iya, 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 Itu iya. kan sibuknya udah luar biasa. Tapi tetap dekat dengan Tapi anaknya. tetap dekat dengan anak-anaknya, Fatimah, bahkan cucunya Hasan Hussein. Subhanallah tuh dekatnya sama Rasulullah luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah mampu melakukan yang disebut dengan magical anchoring, yaitu apa? Menjangkar emosi, menjangkar hati-hati mereka. Jadi kalau ketemu Rasulullah, mereka langsung dekat. Kalau sudah dekat, kasih sugesti, pasti diterima. Pak. Masuk ya. Masuk. Jangan sampai ntar kalau dekatnya sama babysitter, yang didoain ketika sholat anak kecil itu, ya Allah mudah-mudahan babysitter saya masuk. Yang didoain babysitternya ntarnya ya. Malah lupa sama orang tuanya ya. Iya. Tapi ngomongin soal ibadah nih, usia berapa yang paling pas kita ajarkan anak-anak kita, misal ajarkan sholat, segala macam itu, puasa gitu. Sebetulnya kalau lingkungan itu sudah baik, maka si anak bisa langsung melakukan modeling. Nah, Iya, dia iya. langsung modeling dari situ. Iya. Jadi proses pengajaran itu kan berjalan sangat alamiah, natural gitu, dari mulai lahir, kemudian dia mulai diperkenalkan dengan zikir pagi. Ketika kita sholat subuh berjamaah, anak sudah melihat. Jadi Iya, nanti iya. pada saat kita secara verbal, nak sholat loh di usia 7 tahun misalnya, kita kan Udah. wajib. Nah, dia itu alam bawah sadarnya sudah nerima, oh iya sholat, aku kan udah sering diajak sholat. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, alhamdulillah anak saya aja si Aisyah itu 1 tahun tanpa itu tiba-tiba dia melakukan gerakan-gerakan sholat, padahal saya nggak ngajarin sama sekali loh Bang. Iya, itu kan memori bawah sadar menyimpan yang dia lihat dari papanya yang soleh. Iya, oh alhamdulillah. Untung dia nggak tiba-tiba gini lagi main judi. Nah, lagi ngapain? Judi kayak papa gitu ya. Kalau gitu gimana ya? Makanya begini, ada yang pernyataan menarik dari Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Beliau seorang penulis buku Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak di dalam Islam. Boleh Anda kumpulkan ribuan teori tentang parenting, tentang bagaimana mendidik anak. Tapi yang paling hebat cuma satu, apa itu? Pembiasaan. Iya. Apa yang dia lihat dari kebiasaan, habit orang tuanya dan lingkungan terdekatnya, itu yang bisa dimodel oleh seorang anak. Gitu. Tapi memang ya tantangan kalau anak itu dari usia 1 tahun, 2 tahun, tantangannya beda-beda ya. Benar. Nah, gimana kalau misalnya teman aku udah anak itu udah ABG, udah generasi alay gitu yang cari jati diri kemana-mana. Menghadapi perilaku anak yang cari jati diri gimana ya? Pendekatannya itu kan dengan pendekatan bahasa anak tetap ya, karena kita orang tua. Kadang-kadang begini Van, ada banyak orang tua yang sudah dibikin kecewa oleh anaknya. Katakanlah anak mencari identitas itu kan di luar rumah kadang-kadang suka ngeselin. Akhirnya si orang tua berkata gini, nah please dong ngertiin mama, ngertiin papa misalnya gitu. Padahal usianya lebih tua si orang tua kan. Iya, Anaknya baru 14 tahun. minta dimengertiin sama Minta orang dimengerti tua. sama orang tua yang sudah 50 tahun misalnya. Jadi yang dewasa siapa? Terus kata anaknya, lu aja yang ngerti gue, please deh gitu ya. Betul, nah kadarnya kondisinya apa ya Van, kita melihat mungkin orang tua harus selalu mengupgrade diri lah, menyesuaikan dengan dunia anak. Jadi begini, ada pesan Rasulullah yang luar biasa, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan zamanmu. Ini 17 kali di garis bawahin ini. Iya. Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Beda zamannya. Sekarang udah personal touch. Iya. Pakai BlackBerry. BBM-an. Luar biasa. Orang tuanya masih surat-suratan. Udah ketinggalan zaman. Jadi orang tua harus ngikutin zaman ya. Harus melek IT lah. Iya, Jadi nanti tahu bagaimana anaknya tidak dipengaruhi oleh kompetitor. Loh Iya. sekarang semua yang ada dari produk teknologi informasi kan jadi kompetitor kita. Iya. Pesaing kita dalam mendidik anak gitu loh. Mereka Jadi- juga memberikan sugesti-sugesti kepada Betul. anak gitu. Jadi orang tua juga belajar googling segala macam, ngeliat Betul. internet segala macam ya. Mulai browsing, searching gitu. Iya. Hati-hati ketemu dengan yang lain tuh. Iya. Oh tapi begitu ya, harus lebih 2 langkah lebih maju daripada Betul, anak ya. betul. Jangan ntar dibohongin sama anaknya. Bener juga. Astagfirullahaladzim. Apa Van? Anak saya minta buah. Lupa Ada ketinggalan yang itu kan kurang. buahnya. Balik lagi, Tapi cinta nanti anak nih, cinta anak. Masih ada tanya-tanya tentang Oke, anak lagi oke. ya. Beneran Ya, Bang ya. siap. Bentar.